Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kintara Setianingrum, selaku moderator kelompok 1 pada kali ini. Di presentasi kali ini kami akan membahas tentang model transportasi metode pojok barat laut. Di sini saya bersama dua rekan saya, yaitu Hapila Ira Putri Suski dan Nabila Nur Alifah. Pembahasan kali ini ada model transportasi dan metode pojok barat laut. Yang pertama, model transportasi. Model transportasi adalah suatu model dalam riset operasi yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang dibutuhkan secara optimal. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari sumber ke tempat tujuan yang berbeda. Di samping itu juga metode transportasi juga dapat digunakan untuk memecahkan masalah dunia usaha atau bisnis lainnya seperti masalah yang meliputi periklanan, pembelanjaan modal atau capital financing, dan alokasi dana untuk investasi, analisis lokasi, keseimbangan lini perakitan, dan perencanaan serta schedule produksi. Ciri-ciri khusus persoalan transportasi ini adalah: yang pertama, terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. Yang kedua, ada kualitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber yang diminta oleh setiap tujuan, besarnya tertentu. Yang ketiga, ada komoditas yang dikirim atau disangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan, besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumbernya. Dan yang terakhir, ada ongkos pengangkutan kapasitas dari sumber ke suatu tujuan, besarnya tertentu. Untuk pembahasan metode pojok laut akan disampaikan oleh Nabila Nur Alifah. Kepada Nabila Nur Alifah, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Untuk selanjutnya, yang kedua, ada metode pojok barat laut. Metode pojok barat laut, sesuai dengan namanya, metode barat laut mengisi tabel awal transportasi dari sisi barat laut atau kiri atas dengan kuantitas sebanyak-banyaknya. Pengisian dilakukan terus-menerus hingga sesuai semua sumber dihabiskan. Nah, ini untuk contoh soalnya. Yang pertama, ada fungsi tujuan. Minimumkan Z8X1 ditambah 5X12 ditambah 6X13 ditambah 15X21 ditambah 10X22 ditambah 12X23 ditambah 3X31 ditambah 9X32 ditambah 10X33. Nah, yang kedua itu ada fungsi kendala. Nah, fungsi kendala yang pertama yaitu pabrik atau supply. Pabrik pertama itu ada X11 ditambah X12 ditambah X13 sama dengan 120. Pabrik kedua ada X21 ditambah X22 ditambah X23 sama dengan 80. Dan pabrik ketiga ada X31 ditambah X32 ditambah X33 sama dengan 80. Nah, yang kedua itu ada pasar atau demand. Pasar yang pertama itu X11 ditambah X21 ditambah X31 sama dengan 150. Pasar yang kedua ada X12 ditambah X22 ditambah X32 sama dengan 70. Dan pasar yang ketiga adalah X13 ditambah X23 ditambah X33 sama dengan 60. Ini adalah tabel transportasi dari fungsi kendala dan fungsi tujuan. Nah, untuk pembahasannya akan dilanjutkan oleh pihak Bila. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan terlebih dahulu langkah-langkah penyelesaiannya. Untuk yang pertama, itu mulai dari pojok barat laut tabel dan alokasinya sebanyak mungkin pada X11 tanpa menyimpang dari kendala penawaran atau permintaan. Artinya X11 ini ditetapkan sama dengan yang terkecil di antara S1 dan D1. Kemudian yang kedua, ini akan menghabiskan penawaran sumber pertama dan atau permintaan pada tujuan 1. Akibatnya, tak ada lagi barang yang dapat dialokasikan ke kolom atau baris yang telah dihabiskan, dan kemudian baris atau kolom itu dihilangkan. Jika baik kolom maupun baris telah dihabiskan, pindahkanlah secara diagonal ke kotak berikutnya.
Kemudian yang ketiga, lanjutkan dengan cara yang sama sampai semua penawaran telah dihabiskan dan keperluan permintaan telah dipenuhi. Next. Di sini seperti yang sudah tadi disebutkan oleh Nabila, kita di sini sudah meletakkan angka-angkanya. Di penawaran ada 120, 80, dan 80. Di permintaan ada 150, 70, 60. Kemudian yang 8, 5, 6, 15, 10 ini dari koefisiennya. Kita lanjutkan. Di sini cara mencarinya. Yang pertama, kita lihat dulu di pojok kiri atas. Di sini ada kolom X11 di sini. Nah, dari kolom ini kita lihat, kita bandingkan dinilai 120 dan permintaannya di sini 150. Nah, di antara kedua ini yang terkecil adalah nilai 120. Kemudian kita masukkan nilai 120 ini ke kolom X11. Nah, di sini di kolom 5 dan 6 ini habis. Kenapa? Karena tadi sudah dimasukkan di sini, maka di kolom di penawaran ini sudah selesai, 120-nya telah habis. Kemudian kita lanjut ke kotak yang berikutnya. Sebelumnya di sini kita kurangkan dulu yang 150 ini dengan kolom yang atas 120. Maka hasil yang di bawah ini adalah 30. Kemudian kita fokus pada 6 kotak, 15, 10, 12, 3, 9, dan 10. Di sini kita bandingkan lagi penawaran 80 dengan 30 ini, yang terkecil adalah 30. Maka di kolom X21 ini kita memasukkan nilainya 30. Kemudian 80 ini kita coret dengan si 30 ini, maka yang di 80 ini hasilnya 50. Nah, untuk yang permintaan di sini ini telah habis karena 120 ditambah 30 ini totalnya 150. Kemudian yang berikutnya kita fokus ke kolom 10, 12, 9, dan 10. Nah, untuk yang kolom 10 ini kita bandingkan lagi 50 dengan 70. Di sini hasil yang terkecil adalah 50. Kita masukkan 50 ke kolom 10 ini. Kemudian maka yang di penawaran ini juga telah habis. Dan di kolom 12 ini juga 0 karena 30 ditambah 50 ditambah 0 itu hasilnya 80. Kemudian di sini nilai permintaannya 70 ini dikurangkan dengan si 50, maka kita dapat hasilnya itu 20. Nah, kemudian kolom yang terakhir kita fokus ke kolom yang 9 dan 10. Di sini kita bandingkan lagi 20 dengan 80, ini nilai yang paling terkecil adalah 20. Nah, berarti di sini juga telah habis. Kemudian yang 80 ini kita kurangkan dengan 20, di sini hasilnya adalah 60. Nah, kemudian dari 60 ini dengan 60, maka di kolom 10 ini hasilnya 60 dan ini telah selesai. Ini contoh singkat penyelesaian yang tadi. Sama seperti yang tadi, di sini mulai dari pojok barat laut yang XX1 ini, di mana A1 ini kurang dari B1, yang artinya yang tadi 120 itu kurang dari 150, maka minimal dari 120 dikurang 150 itu 120. Kemudian yang kedua ada X21, di sini 150 dikurang 120 itu kurang dari 80, maka X21-nya itu minimal dari 30 ke 80, dan kita lihat yang paling kecil adalah 30. Kemudian X22 ini juga sama, kita lihat dari minimalnya 50 dengan 80 itu yang terkecil 50, lanjut ke X32 itu 20, ke X33 itu 60. Nah, dari tabel-tabel yang sudah kita cari tadi, kita menemukan X11, X21, X22, X32, dan X33. Kita masukkan ke total biaya transportasi minimum. Di sini X11 yaitu 120 dikalikan dengan 8 yang ada di kotak pertama. Kemudian ditambahkan dengan X21. X21-nya di sini 30 dikalikan dengan 15. Kemudian ditambah dengan X22. X22-nya 50 dikalikan dengan 10. Kemudian X32. X32-nya itu 20 dikalikan dengan 9. Dan ditambah X33
X33-nya 60 dikalikan dengan 10. Nah, dari hasil perkalian dan perjumlahannya ini kita dapatkan total biaya transportasi minimumnya sebesar 2.690. Baik, itu tadi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk Bihabdillah dan Nabila yang sudah membantu untuk presentasi kali ini. Mungkin cukup sekian presentasi kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.